Jadi sama konsepnya ya dengan yang equity method, cuma nanti di sini di dalam intercompany profit transaction itu ada transaksi downstream dari induk ke anak ataupun upstream dari anak kepada induk. Nah, kemudian nanti di sini berarti untuk income dari income dari S-nya itu adalah dividen ya. Tidak ada income from S ya, adanya dividen income. Kemudian untuk NCI itu tetap dihitung nanti di sini adalah dengan menggunakan equity method. Untuk income allocation berarti income-nya S ya, itu hanya digunakan untuk income allocation-nya si NCI. Kemudian nanti pada saat ini, pada saat perhitungan income allocation, tetap memperhitungkan adanya amortisasi ekses ya, baik misalkan di tahun tersebut ada equipment ataupun building ataupun akun lainnya ya. Nah itu kemudian untuk untuk dari sisi jurnal ya, dari sisi jurnal sepertinya kalau di tahun istilahnya pada saat ini ya, pada saat adanya eliminasi sales dan COGS baik yang equity method ataupun cash method itu tidak ada perbedaan. Kemudian untuk unrealized profit in ending inventory ya, itu juga tidak ada perbedaan antara cost method dengan equity method. Kemudian baru nanti pada saat realized profit from beginning inventory ya. Kan kalau untuk yang equity method itu dengan menggunakan investment in S ya. Nah, nanti di sini kita ganti dengan menggunakan rated earnings. Kemudian untuk kembali lagi ke income allocation yang NCI ya, itu berarti tergantung transaksinya downstream ataupun upstream. Kalau transaksinya downstream nanti di sini untuk unrealized profit in ending inventory ya, tidak ada pengaruhnya kepada NCI. Tetapi kalau transaksinya adalah upstream nanti baru berpengaruh untuk income tambahan income allocation-nya ya. Oke, kemudian nanti baru realized profit from beginning inventory tetap ada nanti di sini porsi porsi yang di realize ya, itu masuk kepada rated earnings berapa, kemudian masuk kepada NCI berapa, itu sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing ya, baik CI ataupun NCI. Oke, nah, ini sama sih contohnya dengan ini ya, dengan contoh di equity method. Nah, seperti misalkan P memiliki 100% saham S, kemudian semua pembelian P dilakukan dari S. Selama 2009 S menjual barang ke P dengan harga 36.000, kemudian cost-nya 30.000 ya. Dan P kemudian menjual lagi 3/4 dari barang ini ke perusahaan lain seharga 35.000. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, yang perlu kita perhatikan adalah intercompany-nya. Kalau ada informasi tambahan ya, misalkan P menjual kepada pihak lain dengan harga sekian, dengan keuntungan sekian, itu kita tutup mata. Ataupun S menjual barang yang dibeli sebelumnya dari P ya, itu dengan harga sekian, keuntungan sekian, itu kita tutup mata. Kenapa? Karena informasi-informasi yang dijual kepada pihak ketiga tersebut, ini sebenarnya sudah termasuk ke dalam laporan keuangan P ataupun laporan keuangan S. Jadi informasi tersebut hanya akan mengecoh kita saja ya. Nah, berarti kita istilahnya tidak akan melihat tidak akan melihat informasi tersebut. Yang perlu kita lihat ya adalah apa? Yang perlu kita lihat adalah terkait dengan, kan di sini ada intercompany profit ya. Intercompany transaction. Ada profit yang di-defer ataupun yang di-unrealized gitu ya. Nah, artinya adalah sudah terjual belum any inventory-nya ataupun inventory yang peroleh misalkan dari S ke P ya, itu dijual kepada pihak lain belum, hanya sebatas itu. Kalaupun istilahnya ada informasi dijual dengan harga sekian, dengan keuntungan sekian, kita tutup mata ya. Yang penting adalah bagaimana inventory tersebut itu sudah terjual kepada pihak lain, baru kita akan mengakui nanti di sini adanya
keuntungan yang sebelumnya ditangguhkan ya. Oke, berarti dari informasi tersebut ini kita akan membuat jurnalnya sales pada COGS sebesar 36.000 ya. Kemudian berarti nanti di sini apa namanya, untuk mengeliminasi unrealized profit ya in any inventory ya. Berarti kan di sini kan 6.000. 6.000 itu masih tersisa seperempatnya. Kok 6.000 ya? Benar nggak ini? 6.000 kemudian harusnya 1.500 ya. S menjual barang kepada P dengan harga 36.000, cost-nya 30.000. Kemudian P menjual lagi 3/4 barang ini ke perusahaan lain seharga 35.000. Nah, harga yang dijual 35.000 ini nggak kita lihat gitu ya. Berarti istilahnya any inventory-nya berapa gitu kan. Any inventory-nya kan sebenarnya tinggal 1/4. Nah, berarti dari any inventory tersebut yang akan kita apa namanya, defer keuntungannya ataupun yang akan kita tangguhkan ya, ini berapa? Berarti 6.000 dikali dengan 1/4-nya harusnya 1.500 ya. Oke, ini untuk yang apa namanya, untuk apa, contoh yang pertama. Kemudian kemudian contoh yang kedua ya, ini masih dengan informasi yang sama ya, P memiliki 100% saham S, kemudian semua pembelian P dilakukan dari S. Selama tahun 2010, S menjual barang ke P dengan cost 40.000 ya, dengan margin 20%. Kemudian P kemudian menjual lagi 3/4 dari barang ini ke perusahaan lain seharga 45.000. Jadi yang 45.000 ini kita tidak lihat ya. Kemudian sisa barang tahun 2009 terjual di tahun 2010 dengan harga 12.000. Untuk transaksi ini, P akan membuat jurnal eliminasi di dalam kertas kerjanya. Jadi nanti seperti ini, sales itu berapa? 48.000. Jadi kan kalau di mana namanya, di tahun 2010 ya, itu kan keuntungannya sebesar 8 berapa nih? 8 margin 20% nih, sebenarnya bukan ini apa margin 20%. Ini harusnya diketahui ya, apa namanya, berapa penjualannya. Harusnya diketahui 48%. Kenapa? Karena kalau misalkan dia cost mana 1,2 ya, 1,2 dikali dengan apa namanya 40.000 itu kan dia markup ya. Markup berarti sebenarnya 48.000. Jadi ini salah nih informasi apa namanya, informasi di modul tersebut ya. Harusnya ya dia margin 20% dari 48.000 gitu kan. Nah, berarti nanti di sini benar nggak? Ini berarti kalau misalkan 48.000 berarti keuntungan ditangguhkan berapa ya? Tapi bukan ini harusnya. Margin 20%. Berarti nanti di sini berapa? Berarti S dikurangi dengan 40.000 sama dengan 0,2 S. Berarti 0,8. Oh ya, berarti ini harus ada ini 20%. Ini seperempatnya. Seperempat masih belum terjual. 48. Ya, ini salah nih harusnya ya. Nah, jadi harusnya sudah diketahui salesnya 48.000, kemudian margin 20% gitu ya. Nah, kemudian masih ada ini, masih ada apa namanya, masih ada sisanya. Ini marginnya nggak usah di ini ya, nggak usah di apa namanya, nggak usah dipakai kalau nggak. Ini berarti penjualannya, salesnya itu sebesar 48.000 ya. Berarti nanti ada keuntungan sebesar 8.000, sedangkan yang masih belum terjual sebesar seperempatnya ya. Seperempat dikali dengan 8.000. Nah, berarti istilahnya akan ada unrealized profit in any inventory ya, sebesar 2.000. Ini kalimatnya agak sedikit membingungkan ya, karena kalau 48.000 ya berarti nanti sampaikan aja 48.000 ya. Ini margin 20%. Oke, ya ini seperti itu. Kemudian nanti di sini ya, ini apa nih? Upstream. Dan realisasi profit yang ditangguhkan sebelumnya. Upstream.
ini harusnya downstream ya. Kalau realisasi profit yang ditangguhkan sebelumnya, berarti nanti di sini retained earnings ya itu pada COGS sebesar 1.500 kalau dia downstream. Kalau upstream, oh ya, karena kebetulan memang 100% kepemilikannya ya. Oke. Jadi tidak ada perbedaan antara eliminasi antara downstream sama upstream untuk intercompany profit transaction ya. Karena kepemilikan 100%, kalau misalkan memang ada di bawah 100% nanti baru porsi yang 1.500 ini dialokasikan itu berapa persen ke kepada CI dan berapa persen kepada si NCI-nya. Oke. Nah, kalau misalkan contohnya seperti ini ya, ini saya ganti aja deh penjualannya itu dengan nilai sebesar 48.000 ya, 48.000 ya kan, karena kalau misalkan memang margin 20% ya berarti. Ya dengan margin 20%. Oke, ini aja. Ya, S menjual barang kepada P itu 40.000, kemudian dengan penjualan sebesar 48.000 ya. Kemudian P memiliki 90% saham S. Dan P kemudian menjual lagi 3/4 dari barang ini ke perusahaan lain seharga 45.000. Jadi informasi ini tidak perlu yang 45.000 ya. Ini kita hanya memerlukan informasi bahwa sisa dari inventory tersebut di akhir tahun sebesar 1/4-nya. Berarti kita akan mendefer ataupun akan menangguhkan keuntungan dari keuntungan sebesar 8.000 itu adalah 1/4-nya. Berarti 1/4 dikali dengan 8.000 ya, itu 2.000 yang akan kita tangguhkan. Nah, kemudian sisa barang tahun 2009 ya terjual di tahun 2010 dengan harga 12.000. Ini juga tidak akan kita lihat, berarti yang kita lihat adalah yang penangguhan keuntungannya sebesar 1.500. Nah, ini diberikan informasi bahwa ya kepemilikannya P nggak 100%, tapi 90%. Berarti apa? Berarti nanti di sini 10%-nya itu untuk yang realized profit from beginning inventory itu akan dialokasikan ke NCI. Berarti RE nanti dapat 1.350, 90%-nya dikali dengan 1.500, dan NCI sebesar 150 ya. Nah, ini hanya perbedaan di yang jurnal nomor 3 saja ya. Oke, kemudian ya ini untuk latihan yang selanjutnya, contoh-contoh yang selanjutnya seperti ini ya. Ini untuk yang downstream di 1 Juli ya tahun 2006 P membeli saham 90% ya. P membeli 90% sahamnya S dengan menyerahkan cash sebesar 94.500. Nah, pada saat itu ekuitasnya S terdiri dari capital stock 100.000 dan RE 5.000. Book value ya net asset S sama dengan fair value-nya sehingga tidak ada ekses cost di atas book value net asset-nya. Kemudian P secara reguler menjual inventory kepada S. Dan selama tahun 2009 ya terdapat data transaksi antar perusahaan seperti ini ya. Nah, penjualan ke S ya itu sebesar 20.000, cost-nya 15.000. Kemudian ada profit yang masih belum terrealisasi di akhir tahun 2008 itu sebesar 2.000. Sedangkan profit yang belum terrealisasi di akhir tahun 2009 sebesar 2.500. Kemudian ada hutang S ya, ini pada P sebesar 10.000. Nah, berarti dari informasi tersebut apa yang mesti harus kita lakukan ya? Yang pertama berarti kita lihat di ini ya. Informasi yang tadi, kemudian yang kedua adalah kita melihat laporan keuangan P dan laporan keuangannya S. Kenapa demikian ya? Karena nanti di sini ada informasi yang akan kita eliminasi ya. Contohnya informasi apa saja ya? Informasi mengenai dividen. Nah, itu sebesar 10.000 nanti dialokasikan ke kepada si CI dan NCI berapa. Kemudian RE
di awal tahun ya. Untuk yang S itu kenapa? Karena nanti kita akan membuat delta RE-nya untuk menyesuaikan nilai carrying amount dari investment in S itu di awal tahun ya. Oke, nah itu beberapa informasi yang kita bisa dapatkan dari laporan keuangan ya. Ini sebelumnya memang masih kosong nih biasanya ya. Oke, nah dari informasi yang pertama terlebih dahulu ya untuk intercompany sales transaction. Berarti kita akan buat jurnalnya di sini ya, sales pada COGS 20.000. Kemudian kalau saya lebih suka ini unrealized profit in ending inventory terlebih dahulu ya di tahun berjalan, yaitu yang sebesar 2.500. Baru nanti di sini ya untuk apa namanya untuk yang realized profit from beginning inventory baru saya bikin di bawahnya. Nah seperti itu apa pola yang biasa saya lakukan. Tapi tergantung kalian ya polanya mau apa namanya mau realize profit from beginning inventory terlebih dahulu juga nggak masalah ya. Oke, ini berarti RE pada COGS itu sebesar 2.000 ya. Kemudian ada informasi yang kita dapatkan dari laporan keuangan CS ya, yaitu untuk dividend allocation. Oke, untuk dividend allocation berarti nanti di sini ada dividend income pada dividen sebesar 9.000. Kemudian untuk kenaikan RE, nah ini di awal, oh oke. Nah ini kebetulan ambilnya dari stockholders equity semuanya. Nah kalau di sini kan pada saat akuisisi di tanggal 1 Juli ya. Nah ini kebetulan akuisisinya adalah di pertengahan tahun dan tidak ada ekses ya. Nah kemudian RE ini ambil kalau karena tidak ada perubahan saham yang beredar berarti ambil aja RE-nya 5.000. Kemudian ini RE akhirnya berapa ya? RE awal di tahun 2009. Ini sebesar 65.000 ya. Berarti kita akan ini ya, hitung berapa sih 65.000 ini kenaikannya 6 sebentar ini 65.000. Oh, ini RE yang sudah akhir. Oh, 45.000 ya. RE awalnya 45.000. Kemudian ini berarti delta RE ini ya, beginning 2019 itu dikurangi dengan yang Juli 2009 ya. 2006. Ya, ini berarti 45.000 kemudian dikurangi dengan 5.000 ya. Ini dapat 40.000. Kemudian nanti di sini adjustment ya. Untuk investment in S-nya 90%. 90% ya itu dikali dengan 40.000. Dapat nanti di sini 36.000. Oke, jadi nanti yang akan dibuat adjustment-nya ini ya. Investment in S pada RE beginning sebesar 36.000. Ini untuk melakukan adjustment nilai investment carrying amount ya investment in S itu di awal tahun 2009. Kemudian nanti beberapa informasi kita dapatkan dari laporan keuangan seperti nanti di sini RE ya 45.000, kemudian capital stock 100.000, kemudian investment in S 130.000 dari mana? Dari 90% ya. Berarti 145.000 dikali dengan 90%,
itu berarti nanti di sini dapat 130.500 dan NCI sebesar 14.500. Kemudian untuk NCI expense ya, ini kita lihat dari mana? Dari net income-nya si siapa namanya? Si S ya. 30.000 kemudian dikalikan dengan 10%, 3.000 tidak ada ini, tidak ada adjustment ya. Kemudian dividennya 1.000 dan NCI sebesar 2.000. Sedangkan yang terakhir nanti di sini akun resiprokal ya, accounts payable pada accounts receivable sebesar 1.000. Oke, nah ini untuk kertas kerja konsolidasinya. Nah, selanjutnya untuk yang upstream dengan ini informasi seperti ini ya. 1 Januari ya, 2009, P membeli 80% saham S dengan menyerahkan kas sebesar 480.000. Pada saat itu, ekuitasnya S terdiri dari capital stock 500.000 dan RE sebesar 100.000 ya. Book value net asset S sama dengan fair value-nya, sehingga tidak ada ekses cost atas book value dari net asset. Kemudian S secara reguler menjual inventory ke P ya. Dan selama tahun 2010 terdapat transaksi intercompany sebagai berikut. Di sini ada penjualan ke P ya sebesar 300.000, kemudian profit yang masih belum terrealisir di ending inventory tahun 2009 sebesar 40.000, kemudian profit yang belum terrealisir dalam inventory ini S ya di akhir tahun sebesar 30.000. Kemudian hutang ya accounts payable ini ya di tahun 2000 berapa? Tahun 2010 sebesar 50.000. Nah, kemudian kita ini ya, kita buat jurnal eliminasinya ya. Ini yang pertama sales pada COGS itu sebesar 300.000. Kemudian kalau saya untuk yang unrealized profit in any inventory terlebih dahulu ya, yang 30.000 ya, ini berarti COGS pada inventory sebesar 30.000. Kemudian nanti untuk yang 40.000 yang realized profit from beginning inventory itu dialokasikan, berarti nanti ini untuk CI 80%-nya yaitu sebesar 32.000, kemudian untuk NCI sebesar 8.000 ya. Nah, pada COGS sebesar 40.000. Kemudian untuk informasi yang lainnya kita bisa dapatkan di laporan keuangannya P maupun S ya. Seperti contohnya di sini misalkan ada dividen ya, dividen sebesar 50.000. Berarti kita akan alokasikan yang 50.000 tersebut 80% ya itu kepada si CI, berarti dapat 40.000 pas ya. Kemudian kepada si NCI sebesar 10.000. Selain itu juga kita bisa mendapatkan informasi net income sebesar 100.000. Ini nanti ini apa untuk NCI ya. 20%-nya itu dapat 20.000. Kemudian ini tadi akuisisi di tanggal berapa? Ini tahun 2009 ya. Nah, tahun 2009 di tahun berjalan ini harusnya 2010 ya. Oke, 2010 ya kalau 2010 berarti kita gunakan rate earnings si siapa namanya beginning ya 250.000. Ini di awal 100.000 berarti kita perlu untuk membuat adjustment ya. Jadi 150.000 ini kan seluruh equity-nya S yang dipakai ya. Tapi kalau tidak ada perubahan saham yang beredar berarti ambil aja RE-nya ya. Ambil RE-nya berarti nanti di sini 250.000 dikurangi dengan 100.000 dapat 150.000 ya dikalikan dengan 80% berarti nanti dapat 120.000. Jadi investment in S pada RE sebesar 120.000. Kemudian untuk dividen income ini kita eliminasi ya dividen income pada dividen sebesar 40.000. Kemudian apalagi ini ya eliminasi akun resiprokal, investment in S, kemudian dan stockholders equity-nya S ya. Ambil ya ini informasi dari
laporan keuangannya si S. Untuk RE beginning ya sebesar 250.000, capital stock 500.000. Kemudian investment in S itu dia kita ambil dari sini ya berapa persentasenya. Nah, 500 tambah 250.000 yaitu 750.000 kalikan dengan 80%, bener nggak? Dapat nanti di sini 600.000. Kemudian NCI berarti 20%-nya ya itu dapat 150.000. Kemudian mana tadi? Untuk NCI expense-nya ini benar nggak? 22.000 itu dari ini kan 100.000. 100.000 ada excess nggak di sini? Tidak ada excess ya. Ini dari ini ya, dari dari intercompany profit transaction ya. Jadi berapa nilainya di sini? Net income-nya ya karena di sini karena upstream net income-nya sebesar 100.000 ya. Kemudian ada unrealized profit in any inventory sebesar 30.000 dan realized profit sebesar 40.000 ya. Berarti dapat 110.000 adjusted-nya ya, adjusted income-nya ataupun income recognized-nya, kemudian 110.000 tersebut dikali dengan 20%. Berarti nanti di sini untuk NCI NCI expense-nya sebesar 22.000, kemudian ada dividen 10.000 dan nanti NCI 12.000 ya selisihnya. Kemudian ada akun resiprokal untuk mengeliminasi accounts payable dan accounts receivable P dan S ya, itu sebesar 50.000. Oke, ini untuk cost method sebenarnya sedikit aja ya, maksudnya bedanya dengan yang equity method ya. Nah, jadi perbedaan tadi seperti yang sudah saya sampaikan seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan dari ini teman-teman semua di kelas 55 untuk yang cost method? Mau tanya terkait ini Pak, yang inventory excess sama defer tadi. Berarti yang menambah income itu yang defer kan ya Pak, yang dari tahun lalu atau gimana Pak? Saya agak yang gampangnya gini ya, gampangnya kita misalkan mau nanti ketemu dengan yang ada ini, dengan yang ada eksesnya ya. Nah, ketika kamu mau apa? Mau ke NCI atau mau ke ini? Mau ke mana? Mau ke investment in S? Yang NCI Pak. Pada NCI ya. Nah, untuk yang NCI itu kan berarti yang sama sih seperti dengan yang equity method ya. Jadi kan yang akan mengurangi itu apa? Yang akan mengurangi itu adalah unrealized profit in any inventory tahun berjalan. Oke. Kemudian nanti yang akan menambah itu adalah realized profit from beginning inventory tahun berjalan. Nah, realized profit from beginning inventory tahun berjalan itu datanya dari mana? Dari unrealized profit in any inventory tahun sebelumnya. Oke, sampai sini ngerti Hairil? Iya Pak, masih paham. Nah, berarti nanti itu kan dijumlahkan semua nih, dari mulai net income ya, kemudian nanti dikurangi dengan unrealized profit in any inventory tahun berjalan, ditambah dengan realized profit from from beginning inventory ya. Nah, tahun berjalan atau unrealized profit in any inventory tahun sebelumnya. Nah, ini untuk yang upstream, untuk perhitungan NCI-nya. Kalau untuk perhitungan yang downstream ya, realized profit dan unrealized profit tersebut tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena sejatinya unrealized profit in any inventory dan realized profit in from beginning inventory ya. Kalau untuk yang downstream ini dialokasikan hanya untuk si induk perusahaan saja, CCI-nya saja ya. Nah, kalau untuk yang upstream ya, berarti nanti dijumlahkan dulu tuh net income-nya S berapa, kemudian nanti ditambahkan misalkan dikurangi dengan ini ya, adanya amortisasi misalkan building, equipment ya. Nah, itu dapat adjusted income, nanti ditambahkan nanti adjusted income-nya ya.
ataupun dikurangi nanti dengan unrealized profit in ending inventory tahun berjalan ya. Kemudian ditambahkan dengan realized profit from beginning inventory. Dijumlahkan semuanya dapat adjusted income. Itu yang akan ataupun income recognized yang akan digunakan untuk NCI expense ya. Jadi kalau kita lihat nanti di sini ya, misalkan ada as net income ya. Itu misalkan jumlahnya berapa. Ya kan? Kita kan perlu namanya nanti di sini ada adjustment kan. Misalkan adjustment dari mana? Dari excess misalkan ya. Kemudian misalkan amortisasi apa nih? Amortization misalkan apa? Building ya, itu berapa jumlahnya. Kemudian nanti di sini amortization misalkan paten ya. Itu berapa jumlahnya. Oke. Nah, ini kan nanti dapat apa? Dapat adjusted income punyanya si S ya. Nah, ini berapa nilainya? Nah, ini ya kita akan gunakan apa namanya alokasinya itu apakah memang kita akan alokasikan atau enggak, tergantung nanti di sini transaksinya adalah downstream ataupun upstream ya. Kalau transaksinya downstream ya, misalkan transaksinya downstream, itu berarti adjusted apa namanya di sini ya, as adjusted income-nya itu dialokasikan terlebih dahulu ke P atau CI dan NCI ya. Tapi kalau misalnya ya baru nanti di sini ada apa? Ada unrealized ya, unrealized profit in ending inventory ya. Itu berarti nanti di sini dialokasikan ini seluruhnya ke CI ya. Ini sifatnya apa? Mengurangi. Kemudian ada misalkan realize profit from beginning inventory. Itu berarti nanti di sini dialokasikan seluruhnya ke CI ya. Ini dia bersifat dia menambah. Nah, seperti itu. Itu terlepas dia apa namanya menggunakan metode equity atau dengan menggunakan metode cost. Kalau menggunakan metode cost ya ini tidak akan dipakai ya. Kita sampai dengan NCI saja. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya memang transaksinya adalah upstream ya, tadi kan dapat misalkan di sini apa namanya ada itu kan as adjusted income. Ya kan? Nah, nanti di sini untuk unrealized profit ya berarti nanti di sini akan unrealized profit ditambahkan terlebih dahulu ya. Atau istilahnya nanti di sini dikurangi dengan unrealized profit in ending inventory, kemudian ditambahkan nanti di sini dengan realized profit from beginning inventory ya. Nanti baru ini hasilnya ya, ini merupakan income recognized ya, baru nanti di sini dialokasikan ya, itu apa namanya jumlahnya itu ke CI dan NCI sesuai dengan persentase masing-masing dengan persentase kepemilikan masing-masing ya. Nah, seperti itu. Oke, Hoirul. Iya Pak, alhamdulillah udah paham tentang yang ini. Berarti kalau unrealized itu mengurangi, kalau yang realized menambah gitu ya Pak? Iya.
Terus sama tambahan sedikit lagi Pak. Tadi kan Pak Amri bilang kalau metode yang cost nggak pakai ini ya Pak, apa alokasi income itu tuh gimana Pak? Saya masih belum nggak yang bedanya cost sama equity. Maksudnya yang apa? Maksudnya alokasi apa? Ya, kita kan ini bisa dipakai oleh equity atau apa namanya atau cost method ya. Kalau untuk yang net income ini ya. Nah, cuma masalahnya adalah karena income-nya si siapa? Income-nya si income-nya si P ya dari S itu dalam bentuk dividen income. Berarti informasi mengenai net income ini nggak dipakai oleh si siapa? Oleh si ini, oleh si P ya. Nah, ini sebenarnya hanya untuk apa namanya? Ya, kita tetap bikin seperti ini ya. Kalau apa namanya untuk perhitungan NCI. Kenapa? Karena kalau NCI kan perhitungannya tetap menggunakan ini kan, menggunakan equity method. Nah, adapun informasi yang kita pakai dari apa namanya? Dari apa namanya? Dari si dari NCI ya. Dari si S-nya itu terkait nanti dengan ini nih, amortisasi ini ya. Nah, kenapa? Karena amortisasi itu akan kita pakai untuk membuat adjustment nanti berapa ya investment in S yang kita perlu adjust untuk mendapatkan carrying amount dari investment in S itu di awal tahun laporan keuangan konsolidasi. Itu jadi istilahnya bikin aja seperti ini walaupun memang tidak dipakai oleh si siapa namanya oleh si apa namanya oleh si P ya. Tapi yang kita pakai adalah nanti di sini untuk yang NCI. Contohnya nih misalkan ya transaksi untuk yang downstream gitu kan. Nah, berarti kalau kita mau apa namanya hitung untuk NCI ya, NCI expense ya. Ini berarti ya udah sampai ini aja, sampai dengan yang as adjusted income. Berarti informasi mengenai unrealized profit in any inventory, kemudian realized profit from beginning inventory tidak perlu kita pakai karena ini tidak ada kaitannya ya dengan si NCI. Kenapa demikian? Karena apa namanya income-nya P itu sendiri dari dividend income, bukan dari net income-nya S. Kalau dengan menggunakan cost method ya. Kemudian untuk yang upstream ya, untuk yang upstream mau tidak mau untuk yang realized profit ya unrealized profit in any inventory sama realized profit from beginning inventory ini perlu diperhatikan karena nanti ini erat kaitannya dengan perhitungan NCI expense-nya. Nah, seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Oke, clear ya? Insya Allah clear Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan ya. Oke. Kita masuk ke Nah, kita lihat untuk soal 3 ya. Untuk soal 3, di sini di tanggal 1 Januari 2000, benar nggak ini soal 3? Ya benar. 1 Januari 2017 ya, ini P telah melakukan akuisisi ke S ya dengan nilai sebesar 720.000 untuk mengambil alih 75% kepemilikan. Pada saat akuisisi, nilai ekuitas S terdiri dari saham biasa sebesar 420.000 dan saldo laba sebesar 140.000. Kelebihan nilai wajar terhadap book value dialokasikan ke inventory ya, under value 30% terjual di tahun 2017, kemudian under value land ya, 40% masih digunakan,
Kemudian building under value 30% dengan masa manfaat selama 10 tahun dan equipment over value 30% dengan masa manfaat selama 5 tahun. Sisanya dialokasikan ke goodwill. Pada saat akuisisi, saldo laba P adalah sebesar 280.000. Net income-nya P ya, ini net income-nya P, separated income before income. Jadi berarti istilahnya separate-nya ini ya, separate income-nya P ya. Itu sebelum ini apa namanya? Jadi bukan net income-nya P ya. Harusnya ini separate income-nya P, langsung begitu saja ya. Itu karena income sebelum adanya income from subsidiary ya. Itu sebesar 420.000 dan dividennya adalah sebesar 140.000. Dividen S di tahun 2017 adalah 80.000. Informasi tambahan yang dapat dijadikan pedoman penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 antara lain yang pertama, dalam penjualan S terdapat penjualan kepada P sebesar 200.000 dengan margin yang diambil oleh S sebesar 25% dari harga jual dan sampai dengan akhir tahun separuhnya terjual kepada pihak ketiga. Yang kedua, sisa persediaan tahun 2017 pada P yang dibeli dari S seharga 125.000 dan COGS-nya 100.000 telah selesai dijual sepanjang tahun 2018. Pada 1 Juli 2018, S menyewa gedung milik P ya seharga 30.000 untuk 1 tahun. Hati-hati ya, ini informasinya setengah tahun ya. Tapi untuk periode 1 tahun. Karena yang kita buat laporan keuangannya itu adalah laporan keuangan di tanggal 31 Desember 2018. Nah, dari informasi di atas, Anda diminta melengkapi worksheet ya, 3 terlampir dengan menggunakan metode biaya ya. Nah, ada informasi yang diberikan di dalam worksheet 3 itu berupa sales ya, kemudian ada rent income ya, COGS, tapi di sini ada titik-titik, berarti titik-titik itu yang kalian isi ya. Kemudian operating expense, kemudian rent expense, depreciation expense, interest expense, kemudian net income, kemudian NCI expense ya, consolidated net income, RE di tanggal 1 Januari, berarti ini untuk 2018, dividen RE tanggal 31 Desember 2018, kemudian nanti di sini ada RE yang mesti harus dicari, kemudian cash, accounts receivable, inventory, prepaid rent, unamortized excess, kemudian investment in S, kemudian ada land, building, equipment, goodwill ya, total aset, kemudian accounts payable, kemudian unearned rent, kemudian bank loan ya, kemudian common stock, RE, endingnya si P itu mesti dicari juga ya. Kemudian nanti di sini berapa total liabilities dan equity ya. Kalau untuk yang S itu sudah ada semua, sedangkan untuk yang P yang mesti harus kita cari. Selain itu nanti di laporan keuangan konsolidasi ada NCI ya. Oke, ini dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita bahas kira-kira selesai berapa lama ya. 30 menit cukup? Cukup nggak kira-kira? Insya Allah dicoba dulu Pak, 30 Oke, menit. dicoba dulu ya. Ini pelan-pelan, ini kelihatannya, ya ini kelihatannya simple, cuma agak tricky ya. Itu clue dari saya. Oke, makanya pelan-pelan dicoba dulu ya, nanti kita bahas ya. Kalau enggak saya tanya deh, istilahnya tanya satu-satu lagi deh. Kalau misalkan saya bahas, nanti istilahnya kalian pada bengong lagi ya. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu ya. Siapa? 120. Oke, terus goodwill berapa tadi? Sisanya ke goodwill 120.000. Oke, terus dicari apa lagi? Nyari RE bukan Pak? RE yang mana? REP. Oke, RE-nya P berapa? Ya, awalnya kan tadi 280.000. Mana? RE awal. Iya. Jadi 280.000 itu yang mana?
280.000 itu yang di awal 2017 kan? Iya, yang di soal, Pak. Oke, terus? Ditambah sama net income-nya yang separated. 420.000. 420.000. Separated net income yang di soal. Oke. Bentar dulu. Oh ya, separated income 420. Terus? Dikurangi sama dividen P. Masa sih? Dikurangi sama dividen P? Bukannya harusnya ditambahkan ya? Oh, dividen P. Oke, ya. Iya, Pak. Oke, betul. Dikurangi oleh dividen P. Habis 140.000. Habis itu ditambah sama yang income dividen dari S. Bentar dulu. Ya, oke. Jadi berapa hasilnya? 620.000, Pak. Oke, habis itu dikurangi apa lagi? Yang ini, Pak, apa? Masa net income-nya berapa tadi? 620. RE-nya. Oh, RE-nya berapa? Salah. Ini harusnya minus ya. 900, Pak. Coba diulangi lagi deh istilahnya. RE awal yang punya P 280.000 ya. Terus separate income-nya 420. Habis itu dikurangi sama dividen. Dikurangi mana sih dividen itu? Dividen P. Oke, dividen P-nya berapa? 140.000. 140.000. Oke. Jadi berapa RE akhirnya? Oh, tambah itu. Tambah dividennya dividen S. Oke, berapa dividennya S? Dividennya S yang 75% kali 80.000. Sama dengan 60.000. Oke. Hasilnya RE di awal tahun kedua 620.000. RE awal, sebentar dulu. Bentar. RE awal 280 ya kan? Habis itu kan dia separate income-nya 420. Ya. Ya kan? Habis itu dia kalau untuk nyari net income-nya berarti 280 tambah 420, kemudian ditambah dengan yang dividend income, ya kan? Iya, Pak. Berapa jadinya? 760.000. Masa sih dividen income-nya berapa itunya? Dividen income dari si siapa namanya? Dari S-nya. 60.000, Pak. Oke, 60.000. Sebentar dulu. Oke, tadi kalau untuk yang separated income 420 ya. 420 kemudian ditambah dengan 60.000 jadi 480 kan. Habis itu ini berarti 620 jadinya. Iya, Pak. Oke, 620 dapat. Terus cari apa lagi? Cari yang amortisasi bukan, Pak? Itu kamu mau cari ke situ dulu, nggak ke laporan keuangannya dulu. Laporan keuangannya si P. Kita ke laporan keuangannya P-nya aja dulu. Kalau menurut saya. Boleh, Pak. Berarti langsung ke worksheet ya, Pak? Langsung ke worksheet dulu deh untuk yang laporan keuangannya P ya. Iya, Pak. Oke, ini di income statement terlebih dahulu deh. Oke, di income statement terlebih dahulu apa di sini yang mesti harus kita tambahkan? Dividen income ya? Iya, dividen income. Sebesar berapa? 52.500. Oke. Habis itu rent income 30.000 udah kan? Iya, Pak. Terus tambah apa lagi di sini? Net income-nya berapa jadinya?
Kalau di saya 1.048.500. Sama tuh berarti. Oke. Terus RE akhir ya. RE akhirnya P berapa tuh? Tahun 2018. Kamu dapat berapa? 1.528.500. Oke, sama. Terus cash berapa? Cashnya 2121. Bentar dulu, saya hitung dulu ya. Yep. Oke, 2121 ya. Sama. Terus total asetnya berapa? Total asetnya 7.111. Ribu. 2.100.000. Ya, ribu. Ya, oke. Udah, setelah itu cari apa lagi? Kita masuk ke perhitungan lagi deh. Aurel. Iya, Pak. Ya, apalagi yang mau dihitung di sini? Oke, amortisasi ini deh, amortisasi per tahunnya. Tahun 2017 berapa sih? Ya, yang pertama ada amortisasi inventory. Oke, terus? Yang 120.000 habis. Terus? Setelah itu ada amortisasi building 10 tahun. 12.000. Oke. Kemudian ada amortisasi equipment 5 Ya, tahun. jadi berapa? Jadi totalnya, Pak? 108.000. Oke, itu di tahun 2017 ya. Kalau Ya, tahun betul, 2000 Pak. ya oke. Kalau untuk tahun 2000 itu nanti ya. Pokoknya ini 108.000 kan. Nah, sekarang Ya, Pak. informasi itu untuk apa sih, Khairul? Informasi ekses ini, Pak. Untuk Informasi kalau amortisasi ekses itu untuk apa nih? yang income, Pak. Oke, income apa? Yang NCI? Kan istilahnya itu tahun 2017 kan? Oh iya. Oke, kalau itu tahun 2018 nanti kita ini ya. Kita lihat untuk amortisasi yang 2018 ya. Yang 2017 dulu. Ini untuk apa sih informasi ini? Ngitung yang delta bukan, Pak? Ya, oke, betul. Berapa kamu dapat? 28.500. Itu untuk yang adjustment ininya kan? Apa Iya. investmentnya INS-nya kan? Iya, betul, Pak. Oke. Udah dapat tuh sama. Terus kita ke tahun 2018 ya kan? Iya, betul, Pak. Oke, dividen income-nya berapa? Dividen income di tahun? Di tahun 2018. Di tahun 2018. 52.500. Oke. Terus untuk NCI expense berapa? NCI expense-nya belum ketemu, Pak, kalau aku, Pak. Kamu hitung ini dulu deh, apa net income-nya S. Sudah dapat? Bentar, Pak. Yang lainnya boleh dibantu ya. Iya, tolong dibantu teman-teman. Oke, sudah ada yang dapat NCI expense-nya belum? Kartika tadi kayaknya udah selesai, Pak, di Oke, grup mana balas. coba Kartika? Kartika, NCI expense-nya berapa? 73.000 bukan, Pak? Oke, 73.000. Dividennya? 17.500. NCI-nya? NCI endingnya 55.500. Oke. Terus ada ini, jurnal apa lagi nih? Jurnal ini ya, apa namanya, untuk intercompany sales-nya ya? Oke, untuk yang untuk menangguhkan sales sama COGS-nya gimana jurnalnya? Sales COGS 200.000. Oke. Terus habis itu untuk unrealized profit in ending inventory-nya? COGS pada inventory 25.000. Oke. Kemudian realized profit from beginning inventory? RE beginning-nya 18.750. Oke. NCI bikin 6250. Pada? COGS 25.000. Oke.
Kemudian untuk jurnal eliminasi akun resiprokal ini ya, investment in S dan stockholders equity-nya S. Common stock berapa? 420. Oke, RE 210.000. kemudian land, Land-nya 160.000. building, 108.000. goodwill, 120.000. kemudian investment in S berapa di kredit? 691.500. Oke, NCI, NCI beginning-nya 230.500. equipment, 96.000. oke. Kemudian ada jurnal apa lagi? Amortisasi building ya. Oke, gimana tuh? Amortization expense pada building 12.000. Oke, itu kebetulan adanya apa? Di sini masuk ke akunnya depreciation expense saja nggak apa-apa. Berapa depreciation expense pada building sebesar? 12.000. Oke, kemudian amortisasi equipment gimana? Equipment pada depreciation expense 24.000. Oke. Terus ada apa lagi di sini? Kira-kira menurut kamu nih, Kartika? Tadi dividen income pada dividen S sudah belum ya, Pak? Dividen income pada dividen S yang 52.500. Iya, tadi Oke, udah. sudah. Udah Sudah, ya, Pak? sudah. Nah, oke. Terus apa Sama lagi? rent income pada rent expense-nya Berapa? 15.000. Kenapa kamu bikin jurnal ini? Karena tadi ada soalnya ya, Pak. Iya, ada soalnya gimana? Bentar, Pak. Ini kan tadi dia ada sewa kan? Iya. Sewanya gimana? Sewanya itu kan dimulai Juli kan? Iya, jadi dibagi 2, Pak. Ya, artinya apa? Yang diakui secara income, secara expense itu harusnya Cuma setengahnya. cuma setengahnya kan? Nah, Ya. itu kan berarti baik di sisi laporan keuangannya P maupun laporan keuangannya S, dia mengalami kesalahan kan? Iya, Pak. Oke, ini merupakan akun resiprokal bukan ya menurut kamu? Iya, Kalau Pak. yang income sama expense-nya. Iya. Masa sih? Yang resiprokal unrent-nya prepaid rent atau income dan expense-nya juga. Ini resiprokal. Yang resiprokal yang mana? Unearned rent pada prepaid bukan ya, Pak? Itu sebesar berapa? 15.000. Masa 15.000? Oke, berarti kita mesti harus bikin jurnal apa kalau seperti itu? Kan istilahnya kita mesti bikin jurnal koreksi kan? Iya. Oke, bikin jurnal koreksinya gimana harusnya? Berarti kan di sini dia harusnya kan gimana di sini? Ya jurnal koreksi gimana? Tadi kan istilahnya rent income pada rent expense 15.000 kan? Itu untuk mengoreksi yang mana? Untuk mengoreksi yang harusnya 15.000 kan? Iya. Terus? Yang unearned sama prepaid itu jurnal apa ya, Pak? Iya, jadi kan harusnya kan dia yang harusnya tinggal sisa berapa? Tinggal sisa 15.000 kan, dua-duanya. Iya. Ya kan? Cuma masalahnya adalah itu kan resiprokal sebenarnya. Jadi istilahnya ketika kita mau mengkoreksi ya di versi konsolidasi, ya udah semuanya aja langsung. Ya kan? Karena kan kalau misalkan di ini kan harusnya kan di pembukuan di masing-masing pembukuan itu kan kita akan membuat adjustment itu kan. Berarti nanti di sini kan dia untuk yang rent income itu kan mesti harus dikurangi 15.000. Rent income dia nanti di sini kan dia pada apa? Pada misalkan pada prepaid rent ya? Iya. Ya kan 15.000 kan? Habis Iya, itu nanti di sini unearned rent pada rent expense. Iya. Kan sebesar 15.000.
ribu. Masih sisa kan? Di situ untuk apa namanya prepaid rent sama unrent-nya kan 15.000 kan? Iya. Nah, artinya itu juga kan mesti harus kita eliminasi. Kenapa? Karena kan resiprokal. Iya. Ya enggak? Jadi Iya, kalau Pak. digabungkan gimana? 30.000 kan semuanya. Unrent pada prepaid rent sebesar 30.000. Tapi kalau misalnya memang kamu mau rinci ya, tadi misalkan kan istilahnya mau rent income 15.000 pada prepaid rent 15.000, kemudian unrent pada rent expense sebesar 15.000. Itu juga bisa. Cuma nanti kamu mesti harus bikin jurnal satu lagi untuk membuat eliminasi akun resiprokal karena di sini kan utang piutang antara keduanya. Jadi jurnalnya kurang apa ya, Pak? Jadi kalau misalkan mau satu-satu seperti yang tadi kamu bikin ya, itu kan yang pertama rent income pada rent expense sebesar 15.000 ya kan? Iya. Kemudian unrent pada prepaid rent sebesar 30.000. Atau kita mau satu-satu nih, ini alternatifnya ya. Nanti saya kasih deh ininya. Alternatifnya berarti rent income itu kan kita mesti harus ini kan pada prepaid rent sebesar 15.000. Kemudian nanti di sini prepaid rent sih istilahnya rent income pada ini ya. Rent income pada Rent expense. Ya, rent expense itu sebesar 15.000 ya kan. Cuma kita mau ini, kita mau melihat kalau itu kan untuk menyesuaikan ini ya, untuk menyesuaikan. Saya paling gampang ini deh, Kartika. Rent income pada rent expense itu memang 15.000. Itu tujuannya adalah untuk mengoreksi kan. Harusnya rent income-nya berapa sama rent expense-nya berapa. Ya kan? Iya. Nah, kemudian di sini kan ada akun prepaid rent ya. Iya. Ya, prepaid rent sama unrent. Nah, itu kan sebenarnya utang piutang tuh. Iya, Pak. Nah, ini kan harusnya memang di-adjust ya kan, masing-masing semuanya 15.000. Cuma nggak perlu, karena kan istilahnya di sini kita langsung ini aja menghapuskan pengakuan adanya ya istilahnya nanti kan kita mau hapuskan juga tuh. Misalnya yang pertama kita hapuskan dulu 15.000, ya kan? Tinggal sisa 15.000. Ngerti nggak? Karena apa? Di sini kan dia sudah ini kan, maksudnya prepaid rent-nya berkurang kan, tinggal 15.000, unrent-nya berkurang juga, ya kan, 15.000. Iya. Ya kan? Harus seperti itu. Cuma, ya, ini kan dia akun resiprokal nih. Ya kan? Akun resiprokal, berarti kan kita mesti harus hilangkan ya 15.000-nya. Daripada bikin jurnal 2 ya dengan nilai yang sama, ya udah langsung aja hapus semuanya unrent pada prepaid rent sebesar 30.000. Oh gitu, Pak. Jadi nanti intinya unrent pada prepaid rent sebesar 30.000, Pak. Iya. Oke. Oke, Pak. Ketemu nggak? Oke, ketemu ya. Iya. Kamu ini udah udah masukin. Nah, sekarang kita cek coba ini untuk ininya ya. Untuk laporan keuangan konsolidasinya. Oke. Consolidated net income-nya berapa, Kartika? Consolidated, sebentar Pak. 1.215.000. Oke, sama. Kemudian RE consolidated-nya yang akhir? Yang 1 Januari, Pak. Yang bukan. Terakhir berapa? 1.647.750. Oke. Kemudian total asetnya? Total asetnya 8.020.000. 8.020.000 karena kamu masih masukin yang 15.000. Coba prepaid rent-nya kamu berapa? 15.000. Jadi 0.
Harusnya itu tadi belum di itu Pak. Belum diubah tadi, masih jurnalnya masih yang 15.000. Berarti sekarang 0 ya Pak? Sebentar Pak, saya hapus dulu. Iya, terus 8 juta? 5.000. 5.000 ya. Untuk yang total liabilities dan equity-nya? Saya hapus dulu ya Pak yang tadi. Ya, oke, saya tungguin. Yang unearned-nya berarti udah kehapus ya Pak? 0 semua ya. Kamu tadi 15.000 pasti ya? Iya. Ya, karena ketika ini kan kamu ini hapusnya adalah kamu untuk menyesuaikan ini yang berapa seharusnya kan? Iya. Pertama itu, oke. Yang kedua, masih sisa 15.000 kan sebenarnya. Cuma ini kan utang piutang antara kedua ini kan, ini antara induk dan anak perusahaan. Oke. Jadi ini yang 15.000 itu resiprokal. Iya. Oke, berarti langsung aja dihapus semuanya, 30.000. Jadi 8.005.000 Pak. Oke. Oke, betul. Oke, sama dengan saya ya. Nggak tahu bener apa enggak, tapi sama sih Kartika jawabannya sama saya ya. Oke, terima kasih Kartika atas pembahasannya. Sekarang saya mau nanya, ada yang mau bertanya nggak dari materi tersebut? Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Kan tadi karena dia sewanya itu di tengah tahun kan Pak. Ya. Misal dia sewanya pas di 31 Desember. Berarti unearned rent sama prepaid rent-nya tetap 15. Enggak. 5. Iya. Berarti itu tetap dihapuskan 30.000-nya Pak. Dihapuskan karena itu resiprokal. Oh. Ya. Ya Pak. Ya, jadi istilahnya nanti di akhir tahun, misalkan itu berarti belum ada tuh rent expense sama rent income-nya. Tapi kan dia muncul tuh di situ unearned rent sama ini kan prepaid rent kan. Nah, itu dihapuskan karena resiprokal. Oke, sekarang pertanyaannya ya, oke, Gista nih sekalian ya. Kalau misalkan ternyata sewanya di tanggal 1 April gimana tuh? 1 April berarti maaf Pak, berarti kan sama rent expense-nya kan April berarti 9/12 kali itu Pak, kali 30. Untuk yang resiprokal yang unearned sama prepaid tetap 30. Masa tetap 30? Tetap 0. Kan resiprokal. Ya kan? Iya Pak, maksudnya di jurnalnya 30.000 kan? Betul ya, betul. Tetap 30.000. Karena istilahnya ya kita langsung, jadi seharusnya ada 2 nih kan, sebenarnya kita mengakui istilahnya mengeliminasi ini kan, yang sebesar 22.500 ya kan? Iya. Cuma kan masih ada sisa tuh 7.500. Kan resiprokal juga bakal dihapuskan juga kalau di konteks laporan keuangan konsolidasi. Iya Pak. Ya kan? Cuma nanti di sini untuk rent income-nya berapa? Rent income-nya 22.500 ya. Oke, kamu udah paham sepertinya. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Iya, jadi nanti bisa belajar ya sama Kartika atau mungkin nanti sama sama Khairul juga, atau istilahnya ada teman-teman di sini yang memang sudah paham ya. Oke, selanjutnya nanti ada latihan yang kalian kerjakan. Ini nanti saya share untuk jawabannya ya di grup. Kemudian saya rencananya hari Jumat ya, nanti saya Jumat rencananya pengen bikin kuis, bikin laporan keuangan konsolidasi yang seperti ini ya. Istilahnya hitung-hitung latihan lah sebelum UTS ya. Jadi kalian ada waktu bisa untuk belajar ya. Saya terserah kalian mau mau buka buku untuk untuk kerjanya, cuma istilahnya waktunya kan presisi ya. Itu memang mesti harus diperhatikan. Oke, itu saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, dan ya jadi nanti kalian pelajari lagi untuk konsep-konsepnya,
saya sebenarnya pengen bahas satu latihan lagi, cuma waktunya tidak ada. Jadi istilahnya hati-hati nanti di sini untuk transaksi, walaupun memang ada transaksi seperti ini ya, cuma lihat perintahnya ya. Perintahnya bikin jurnal kertas kerja ya untuk laporan keuangan konsolidasi atau jurnal transaksi di pembukuannya P atau di pembukuannya S juga malah seperti itu ya, karena tentunya berbeda. Kalau di pembukuannya P berarti masih nyambung tuh materinya dengan materi di pertemuan kedua sama ketiga. Kita berbicara mengenai masalah investasi di asosiasi di perusahaan asosiasi akuntansi ya. Kalau di laporan kalau di hubungan antara induk dan anak perusahaan berarti istilahnya memang investasi di anak perusahaannya. Nah, ini kan kalau yang kita bahas, kita ulas dari mulai laporan keuangan konsolidasi, itu kan yang kita ulas untuk jurnalnya kebanyakan adalah jurnal untuk di kertas kerja ya. Cuma nanti kalau misalkan kita lihat bahwa perintahnya ini adalah jurnal untuk jurnal untuk transaksi di pembukuannya P. Berarti kalian mesti harus treatment ya atas transaksi tersebut itu di pembukuannya P. Jangan bikin jurnal eliminasi karena itu nggak cocok ya. Itu mesti harus hati-hati ya. Oke, dan ya pelajari lagi bukan hanya mata kuliah ini saja, tapi untuk mata kuliah yang lainnya tetap fokus ya untuk UTS. Kemudian juga jangan merasa nggak pede atau khawatir gitu ya untuk menghadapi UTS. Kalau saya sih selama misalkan ini sudah persiapan belajar gitu kan, malah sebenarnya saya pengen cepat-cepat ujian gitu ya, karena biar cepat selesai. Nah, kenapa? Karena istilahnya ya ujian merupakan tolak ukur dari apa yang sudah saya usahakan. Jadi ketika belajar saya nggak kepikiran, aduh saya nanti nggak bisa ya. Pokoknya jangan pernah berpikir seperti itu. Usaha aja terus gitu ya. Usaha, kemudian berdoa, minta restu orang tua ya, kemudian minta didoakan oleh teman-teman juga ya, selain keluarga, supaya istilahnya ini memberikan support ataupun memberikan semangat ya bagi kita untuk menjalani ujian ya, walaupun istilahnya aduh ujian online saya nggak suka itu ya, terlalu banyak ini persyaratannya, terlalu istilahnya membebani pikiran, belum lagi nanti upload ini ya jawaban dan lain sebagainya, itu yang akhirnya malah menambah permasalahan gitu ya. Tapi ya udah istilahnya dijalani aja karena memang ini merupakan kondisi yang mau tidak mau mesti harus kita hadapi ya. Oke, kemudian juga saya ini ya mengharapkan dan mendoakan kepada kalian semua ya supaya ujiannya lancar UTS ya. Jadikan momen UTS ini adalah momen usaha kalian terbaik ya dalam mengerjakan baik UTS untuk mata kuliah ini ataupun untuk mata kuliah yang lainnya ya. Dan semoga tetap sukses. Jaga kesehatan, kemudian fokus sama apa yang kalian jalani ya selama 2 minggu ke depan. Oke, saya akhiri nanti di sini ada tambahan latihan ya untuk yang metode KOS, itu nanti kalian cek nanti di Google Classroom ya. Ya untuk tambahan latihan untuk yang jawaban latihan ini nanti insya Allah saya share ya. Ingatkan biasanya saya suka lupa, jadi istilahnya ketika tutup kelas itu biasanya saya makan dulu apa gimana gitu ya. Jadi kadang-kadang saya lupa ya. Oke, saya akhiri perkuliahan sebelum UTS. Kita ketemu lagi berarti awal Desember ya. Oke, sukses semuanya. Dan tetap kalian fokus dan jaga kesehatan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.